Kisah Sang Mahapati, Gajah Mada, Raja Tanpa Mahkota. Babai, anak dari Tanah Jawa. Di sebuah dusun yang masih tenang di wilayah timur Jawa, pada awal abad ke-14, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak mengguncang perjalanan sejarah. Namanya adalah Mada. Namun karena tubuhnya tegap dan kuat sejak kecil, para tetua memberinya julukan gajah, sehingga ia dikenal dengan nama Gajah Mada. Masa kecilnya tak jauh berbeda dari anak-anak desa lain. Ia berlari di pematang sawah, bermain lumpur ketika hujan, dan mendengar dongeng panjang dari para orang tua ketika bulan purnama. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sejak usia dini ia gemar menatap langit malam, menghitung bintang-bintang sambil bertanya pada dirinya, seberapa luas dunia ini? Apakah sedia seswa dan hutan di sekitar, ataukah ada negeri lain di balik lautan? Ayahnya adalah seorang prajurit sederhana, ibunya perempuan desa yang sabar. Dan yang keduanya, ia belajar arti keteguhan dan kasih sayang. Namun Mada kecil sering menunjukkan sifat keras kepala. Bila ia ingin melakukan sesuatu, hampir tak ada yang bisa menghalanginya. Suatu hari ketika usianya masih belasan, ia menyelinap ke latihan prajurit istana yang sedang berkemah di dekat desanya. Diam-diam ia mengamati gerakan tombak, formasi perisai, dan strategi bertarung. Saat salah seorang prajurit menyadari kehadirannya dan mencoba mengusirnya, Mada justru menantang mereka untuk menguji kekuatannya. Meski kalah, keberanian itu membuat prajurit-prajurit kagum. Dari situlah ia menarik perhatian seorang guru bela diri tua yang kemudian membimbingnya. Sang guru berkata, "Mada, kelak engkau bukan hanya mengayun pedang, engkau akan mengayun nasib sebuah negeri." Bab Tugau meniti tangga kekuasaan. Ketika usianya semakin matang, Gajah Mada merantau ke ibu kota Majapahit. Saat itu Majapahit dipimpin oleh Raja Jayanegara, putra dari pendiri agung Raden Wijaya. Negeri sedang dilanda banyak gejolak, para bangsawan iri, para pejabat korup, dan rakyat sering menjadi korban perebutan kuasa. Gajah Mada masuk ke dalam pasukan Bhayangkara, penjaga pribadi raja. Disinilah kecerdasannya bersinar. Ia bukan hanya tangkas dengan pedang, tetapi juga peka membaca siasat musuh. Ia sering memberi usul kepada atasannya tentang taktik bertahan, dan usul itu terbukti berhasil. Momen besar datang ketika meletus. Pemberontakan Rakuti, para pemberontak, menyerbu istana, dan Raja Jayanegara nyaris terbunuh. Banyak prajurit ragu, beberapa justru berkhianat, tetapi Gajah Mada berdiri teguh. Ia mengatur strategi, membawa sang raja melarikan diri ke desa Badander, lalu menyusun serangan balasan. Berkat keberaniannya, pemberontakan berhasil dipadamkan. Sejak saat itu, nama Gajah Mada harum. Ia bukan lagi sekadar prajurit biasa. Orang-orang mulai membicarakan dirinya, seorang pengawal yang mungkin ditakdirkan untuk lebih dari sekadar menjaga pintu istana. Ketika Jayanegara wafat, takhta berpindah ke Ratu Tribhuwana Tunggadewi, sang ratu yang bijaksana, sekaligus berwibawa, menaruh kepercayaan penuh pada Gajah Mada. Ia mengangkatnya sebagai Mahapati, Mangkubumi, jabatan tertinggi kedua setelah raja. Bab 3, Sumpah yang Menggelegar. Di pendapa istana yang megah, para pembesar kerajaan berkumpul. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu, apa yang akan dikatakan oleh Gajah Mada, si Mahapati baru? Dengan suara lantang, Gajah Mada berdiri di hadapan semua orang. Matanya berkilat, suaranya tegas bagai gemuruh guntur. "Selama aku belum menundukkan Nusantara, aku Gajah Mada pantang bersenang-senang. Aku pantang menikmati buah pala, pantang mencicipi asam, dan pantang meminum minuman yang memabukkan." Kata-kata itu mengguncang ruang pendapa. Banyak pejabat terperangah. Ada yang menertawakan, ada yang menganggapnya gila. Nusantara begitu luas, siapa yang bisa menyatukan pulau-pulau, kerajaan-kerajaan besar dan kecil dari barat ke timur? Tetapi ada pula yang tergetar hatinya. Mereka melihat api di mata Mahapati muda itu. Sebuah api yang tidak bisa dipadamkan dengan cemooh. Sejak saat itu kata-katanya dikenal sebagai Sumpah Palapa. Bab Ramber menyatukan Nusantara. Masa kejayaan Majapahit dimulai. Gajah Mada menggerakkan pasukan, kapal, dan utusan diplomatik ke segala arah. Bali ditaklukkan dan tunduk pada Majapahit. Kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara dipaksa bersumpah setia. Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku menjalin ikatan dengan Majapahit. Bahkan kerajaan di Semenanjung Malaya dan sebagian besar Sumatera, termasuk Sriwijaya yang sudah lama melemah, masuk dalam bayang-bayang kekuasaan Majapahit. Namun Gajah Mada tidak selalu mengandalkan pedang. Ia lihai berdiplomasi. Ia mengatur pernikahan politik antar bangsawan, mengikat persekutuan melalui perdagangan, dan menjalin hubungan dengan pedagang asing dari Tiongkok hingga India. Di bawah komandonya, armada laut Majapahit berkembang menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Kapal-kapal jong raksasa mengibarkan panji merah putih hitam Majapahit, mengarungi samudera dengan gagah. Lambat laun sumpahnya yang dulu ditertawakan mulai terwujud. Nusantara berada dalam satu ikatan besar.
Majapahit mencapai puncak kekuasaannya. Bab V, bayangan tragedi. Namun sejarah tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ketika Majapahit hendak mempererat hubungan dengan kerajaan, Sunda melalui pernikahan antara Hayam Wuruk dengan putri Dia Pitaloka, Gajah Mada melihat kesempatan lain menjadikan Sunda bawahan Majapahit. Ia memerintahkan agar rombongan Sunda di lapangan Bubat tunduk layaknya kerajaan-kerajaan lain, tetapi orang Sunda menolak. Bagi mereka, putri Dia Pitaloka adalah simbol kehormatan, bukan alat politik. Pertempuran pun meletus. Pasukan Sunda yang gagah berani gugur mempertahankan kehormatan, termasuk sang putri yang memilih mati daripada dipermalukan. Tragedi Bubat menjadi noda kelam. Banyak bangsawan, Majapahit sendiri mengecam Gajah Mada, Ratu Tribuana dan bahkan Raja Hayam Wuruk diliputi duka. Nama Gajah Mada yang dahulu diagungkan, kini dipandang dengan curiga. Bab Fik, senja seorang Mahapati. Setelah peristiwa Bubat, pengaruh Gajah Mada meredup. Ia masih menjabat tetapi tidak lagi sekuat dulu. Banyak urusan kerajaan dialihkan kepada pejabat lain. Mahapati besar itu memilih menarik diri. Ia tinggal lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk medan perang dan istana. Konon, ia menghabiskan hari-hari akhirnya dengan membaca, bermeditasi, dan menulis nasihat untuk generasi penerus. Sekitar pertengahan abad ke-14 Gajah Mada wafat. Kabar kematiannya menyebar ke seluruh negeri. Rakyat menangis, para prajurit menundukkan kepala, dan bahkan mereka yang membencinya pun mengakui ia adalah tokoh yang mengubah wajah Majapahit selamanya. Bab 7, warisan abadi. Meski bukan raja, Gajah Mada dikenang sebagai raja tanpa mahkota. Dialah yang membawa Majapahit menuju puncak kejayaannya, menjadikannya kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Sumpah palapanya tetap dikenang. Bukan sekadar ambisi seorang manusia, melainkan simbol cita-cita persatuan. Tragedi Bubat memang menjadi noda, tetapi warisan besarnya jauh lebih besar daripada kesalahannya. Hingga kini, nama Gajah Mada terus diucapkan dengan hormat. Ia berada lambang ambisi dan keberanian persatuan, dan juga peringatan bahwa kekuasaan besar selalu datang bersama bayangan tragedi. Penutup. Kisah Gajah Mada adalah kisah manusia biasa yang menjadi luar biasa. Ia bukanlah keturunan raja, tetapi darah perjuangannya mengalir di setiap jengkal tanah Nusantara. Ia menyalakan api yang tak pernah padam, api yang menyatukan. Kepulauan luas menjadi satu gagasan besar. Tanah air yang bersatu. Dan hal-hal yang dilakukan Gajah Mada semasa hidupnya. 1. Menjadi prajurit Bhayangkara. Gajah Mada pertama kali dikenal sebagai anggota pasukan elit pengawal Raja Majapahit. Tugas utamanya melindungi Raja Jayanegara. Bahkan ia terlibat langsung dalam menghalau berbagai ancaman di istana. 2. Memadamkan pemberontakan Rakuti. Saat Rakuti memimpin pemberontakan besar, nyawa Raja Jayanegara terancam. Gajah Mada menyusun taktik penyelamatan, membawa Raja melarikan diri ke Badander, lalu menghimpun kekuatan untuk menyerang balik. Pemberontakan berhasil dipadamkan, dan nama Gajah Mada naik daun. 3. Diangkat menjadi Mahapati. Karena keberaniannya, ia mendapat kepercayaan besar dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ia naik ke jabatan Mahapati Mangkubumi, posisi tertinggi setelah Raja. 4. Mengucapkan sumpah palapa. Ia bersumpah tidak akan hidup bersenang-senang sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah ini menjadi tonggak sejarah yang menggambarkan cita-cita persatuan kepulauan. 5. Menaklukkan daerah-daerah Nusantara. Memimpin ekspedisi militer dan diplomasi, ia berhasil membawa banyak wilayah masuk ke dalam pengaruh Majapahit. Bali ditaklukkan. Nusa Tenggara dipaksa tunduk. Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku masuk dalam jaringan Majapahit. Sumatera, termasuk peninggalan Sriwijaya, jatuh dalam kendali Majapahit. Semenanjung Malaya ikut terikat pada kekuasaan Majapahit. Nusantara untuk pertama kalinya benar-benar hampir bersatu di bawah satu kerajaan besar. 6. Membangun armada laut yang kuat. Di bawah kebijakannya, Majapahit memiliki armada kapal jong raksasa yang menguasai jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Majapahit pusat perdagangan penting antara Tiongkok, India, dan dunia Arab. 7. Mengembangkan diplomasi dan aliansi politik. Ia tidak selalu mengandalkan perang, menggunakan pernikahan politik, perjanjian dagang, dan diplomasi untuk memperluas pengaruh Majapahit. Action tragedi Bubat. Dalam upaya menyatukan Sunda, ia memaksa rombongan kerajaan Sunda tunduk di lapangan Bubat. Hal ini berujung perang dan kematian putri Dia Pitaloka beserta para bangsawan Sunda. Tragedi ini membuat namanya ternoda dan posisinya melemah di istana. 9. Mengundurkan diri dari panggung politik. Setelah tragedi Bubat, pengaruhnya berkurang. Ia lebih banyak menepi, menyerahkan urusan pemerintahan kepada tokoh lain. 10. Meninggal dunia. Sekitar pertengahan abad ke-14 Gajah Mada wafat. Meski bukan raja,
Ia dikenang sebagai tokoh yang membuat Majapahit mencapai puncak kejayaan. Ringkasnya, Gajah Mada menyatukan Nusantara, menegakkan kewibawaan Majapahit, membangun kekuatan militer dan maritim, serta menjadi simbol persatuan bangsa. Ia juga dikenal karena Sumpah Palapa dan dikenang sebagai raja tanpa mahkota. Aku bersumpah tidak akan berhenti sebelum semua kerajaan, dari barat hingga timur, berdiri di bawah satu daun panji. Bukan karena aku haus kuasa, melainkan karena aku tahu, jika kita dapat tercerai, kita akan lemah. Jika kita dapat bersatu, kita akan abadi. Lautan yang memisahkan pulau-pulau bukanlah jurang, melainkan jembatan. Nusantara adalah untaian mutiara, dan tugas kita adalah menyatukannya dalam satu kalung yang indah, agar dunia tahu bahwa kita adalah bangsa yang besar. Pedang hanyalah alat, tetapi tekad adalah jiwa. Aku lebih takut pada pemimpin tanpa tekad daripada 1000 musuh di medan perang, karena tekad yang menyala akan menyalakan api di dada seluruh pasukan. Kejayaan bukanlah hadiah, melainkan hasil darah, keringat, dan pengorbanan. Barang siapa ingin menyatukan pulau-pulau yang tercerai, harus rela menanggung cemooh, luka, dan bahkan kesepian. Aku memilih jalan itu, meski durinya menusuk langkahku. Tragedi adalah bayangan dari ambisi. Aku tahu setiap langkahku membawa risiko, tetapi lebih baik ku jalani jalan penuh darah demi persatuan, daripada hidup nyaman sambil membiarkan bangsa ini tercerai-berai.